sedang bekerja atau baru bekerja di dunia perusahaan, kalian bisa melihat video ini. Hal ini yang akan dibahas yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Pentingnya perubahan organisasi. Yang pertama itu untuk menghadapi tantangan. Yang kedua untuk meningkatkan inovasi. Yang ketiga untuk memperkuat posisi. Dan yang keempat untuk mempertahankan relevansi. Di sini menghadapi tantangan itu, jadi perusahaan itu perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, serta lingkungannya. Nah, untuk meningkatkan inovasi juga, perusahaan perlu mendorong terciptanya ide-ide baru dan meningkatkan fleksibilitas organisasinya. Yang ketiga itu tadi memperkuat posisi. Nah, perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasinya. Dan yang keempat, mempertahankan relevansi. Perubahan ini memastikan organisasi tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, proses perubahan organisasi itu ada 3. Yang pertama itu analisis. Jadi sebelumnya kita harus mengidentifikasi kebutuhan perubahan, menilai kekuatan dan kelemahan dari organisasi itu sendiri. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan itu menetapkan tujuan, strategi, dan rencana aksi yang jelas. Dan yang ketiga itu implementasinya. Nah, penerapan perubahan secara terstruktur dengan melibatkan seluruh organisasi. Jadi nggak hanya beberapa bagian saja, tapi melibatkan semua anggotanya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini disebabkan dari perubahan pasar, teknologi, tren, industri, regulasi pemerintah, dan kompetisi. Dan yang kedua ada internal. Nah, ini disebabkan dari budaya, struktur, kepemimpinan, kompetensi karyawan, dan strategi organisasi. Dan yang ketiga ada manusia. Nah, ini disebabkan juga karena sikap, persepsi yang berbeda, dan perilaku karyawan terhadap perubahan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama, adanya perubahan teknologi. Dengan adopsi teknologi yang baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, perubahan struktural. Nah, ini memodifikasi struktur organisasi seperti reorganisasi atau perampingan. Nah, yang ketiga ada perubahan budaya. Di sini itu terdapat transformasi nilai, keyakinan, dan perilaku organisasi. Dan yang keempat ada perubahan strategi. Nah, ini pergeseran ke arah strategis seperti penggabungan atau diversifikasi. Nah, selanjutnya ada manajemen perubahan organisasi. Yang pertama itu melalui komunikasi. Ini menyampaikan visi, tujuan, dan rencana perubahan secara efektif. Yang kedua, itu melalui keterlibatan. Nah, ini melibatkan seluruh karyawan di seluruh tahap perubahan. Dan yang ketiga, melalui dukungan. Nah, di sini memberikan pelatihan, sumber daya, dan kepemimpinan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada evaluasi. Di sini memantau, mengukur, dan menyesuaikan proses perubahan secara berkelanjutan. Nah, peran pemimpin dalam perubahan organisasi. Yang pertama itu memberikan visi. Pemimpin harus memberikan arah yang jelas dan inspirasi kepada para anggotanya. Terus yang kedua, menumbuh adaptabilitas. Nah, ini harus menjadi contoh yang beradaptasi dengan perubahan yang cepat, jadi enggak yang lama gitu. Terus yang ketiga, memberikan pemberdayaan. Di sini mendukung dan memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam perubahan. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi yang dengan jelas dan mendorong keterlibatan karyawan. Terus ada hambatan dalam organisasi, yaitu
resistensi karyawan. Ini berupa ketakutan akan ketidakpastian, kurangnya pemahaman dan kenyamanan dengan status QO. Dan yang kedua, masalah budaya. Ini berisi nilai, keyakinan, dan norma yang menghambat penerimaan perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ada kendala struktural. Nah, struktur organisasi yang tidak fleksibel dan sulit dalam beradaptasi. Ini juga menghambat perubahan dalam organisasi. Nah, yang terakhir ada strategi pengembangan organisasi. Tujuannya itu yang pertama peningkatkan kapasitas. Nah, di sini pengembangan potensi, keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua ada pengembangan budaya. Nah, ini pengembangan budaya ini gunanya untuk membangun budaya yang fleksibilitas dan inovasi. Jadi enggak itu aja. Dan yang ketiga ada desain ulang proses. Nah, di sini kita mengoptimalkan alur kerja dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi. Apabila dirasa proses atau prosedur kerja yang sebelumnya kurang efisien, jadi kita bisa mendesain ulang proses ini agar lebih meningkatkan efisiensi itu sendiri. Dan yang terakhir ada transformasi kepemimpinan. Nah, ini mengembangkan kepemimpinan yang dapat memimpin organisasi menghadapi perubahan. Jadi enggak yang memimpin itu angkat tangan pada saat terjadinya perubahan dalam organisasi itu sendiri. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.